Andai waktu bisa kembali, aku tak akan menuduh Allah menzalimi takdirku. Karena malam itu, aku melihat wajah yang kukira telah terkubur 5 tahun lalu. Wajah yang selama ini kutangisi di setiap sujud. Tapi kenapa dia masih hidup? Dan memanggil wanita lain dengan panggilan, istriku? Kalau kamu percaya bahwa takdir Allah selalu menyimpan rahasia, tekan like sekarang. Semoga setiap kehilanganmu diganti dengan sesuatu yang lebih indah dari yang pernah kau pinta. Hujan turun perlahan, menimpa jalanan yang sepi di sudut kampung tua. Lampu jalan berkelap-kelip, sebagian padam, sebagian redup seperti sedang kelelahan menahan waktu. Aisyah melangkah pelan membawa 2 kantong plastik berisi bahan makanan murah dari pasar sore. Langkahnya berat, bukan karena beban belanjaan, tapi karena beban hidup yang terus menekan dadanya sejak 5 tahun lalu. Sejak malam itu, malam ketika mobil suaminya, Fadil, terbakar di tikungan jalan tol, hidupnya tak lagi sama. Hanya secarik laporan polisi dan peti jenazah tertutup yang menandai akhir cinta mereka. Ia tidak sempat melihat wajah Fadil terakhir kali. Yang ia lihat hanya kain kafan yang hangus di beberapa bagian. Dan setelah itu, dunia seperti kehilangan warnanya. Aisyah menjalani hari-harinya dalam diam. Ia berjualan kecil-kecilan, menambal hidup dengan doa dan sabar. Namun, semakin lama, doa itu terasa hampa. Ia masih menyebut nama suaminya di antara setiap tasbih, masih menyiapkan secangkir teh hangat setiap maghrib, seolah Fadil akan pulang seperti dulu. Ia tahu itu gila. Tapi keyakinan dan kehilangan kadang berjalan di garis yang sama. Keduanya membuat seseorang hidup, sekaligus perlahan mati. Malam itu, sesuatu yang ganjil terjadi. Saat ia melewati gang sempit di belakang pasar, langkahnya terhenti. Di bawah lampu jalan yang remang, seorang pria berdiri memungut barang-barang bekas dari tumpukan sampah. Gerakannya lambat, tapi teratur. Dan entah kenapa, dari cara pria itu membungkuk, dari caranya merapikan botol-botol plastik, Aisyah merasa seperti sedang menatap masa lalunya sendiri. Ia mencoba mengabaikannya, tapi matanya terus mengikuti. Saat pria itu berdiri dan menoleh sedikit, sinar lampu mengenai wajahnya. Seketika napas Aisyah tercekat. Wajah itu, dengan luka kecil di pelipis kanan, dengan rahang yang tegas namun lembut, itu wajah Fadil. Kantong plastik di tangannya jatuh ke tanah. Dunia seolah berhenti berputar. Ia menatap tanpa berkedip. Matanya membesar, mulutnya gemetar. 5 tahun ia menunggu kabar. 5 tahun ia memohon kepada Allah agar diberi ketenangan. Tapi malam ini ketenangan itu justru hancur oleh kenyataan yang mustahil. Tidak mungkin. Bisiknya lirih. Ia menatap lebih dekat. Menahan isak. Itu suamiku, itu Fadil. Namun logika berteriak menolak. Fadil sudah meninggal. Ia dikuburkan, disyalatkan, ditangisi. Tapi hatinya menolak semua itu. Hatinya berkata, itu dia. Aisyah melangkah pelan mendekati pria itu. Hujan makin deras. Pria itu menoleh penuh. Mata mereka bertemu untuk sepersekian detik, dan Aisyah langsung tahu, ia tak sedang salah lihat. Itu benar wajah yang ia hafal setiap malam. Namun tatapan pria itu kosong, asing, tanpa pengakuan. Maaf, Ibu, katanya dengan suara serak dan sopan. Apakah Ibu sedang mencari seseorang? Nada suaranya membuat Aisyah gemetar. Ia menatap bibir pria itu. Suara itu, intonasinya, cara berbicaranya, semuanya persis Fadil. Tapi bagaimana mungkin ia tak mengenalnya? Aisyah tak menjawab. Hanya air mata yang turun bersamaan dengan hujan. Pria itu menatap heran, lalu menunduk sopan dan melangkah pergi. Aisyah terpaku, tak sanggup mengejar. Kakinya lemas. Dunia berputar lagi, tapi dengan cara yang tak sama. Malam itu ia pulang tanpa ingat jalan. Hatinya seperti ditusuk berkali-kali. Ketika sampai di rumah, ia langsung menyalakan lampu dan berdiri lama di depan foto pernikahan yang tergantung di dinding. Wajah Fadil tersenyum di situ. Senyum yang sama seperti pria yang barusan ia lihat. Tangannya gemetar saat menyentuh bingkai foto itu. Fadil, kalau itu bukan kamu, kenapa hatiku sakit begini?
suaranya serak tertelan tangis. Hujan di luar makin deras, seperti ikut menangisi kebingungannya. Di sela isaknya, ia bersimpuh di atas sajadah, mencoba memanggil ketenangan yang dulu sering ia temukan dalam doa. Tapi malam ini, doa pun terasa jauh. "Ya Allah," bisiknya dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Jika ini hanyalah ujian, tolong kuatkan hatiku. Tapi jika Engkau benar-benar mengembalikannya padaku, aku mohon, tunjukkan kebenarannya." Aisyah menangis lama. Dalam sujudnya, ia merasa sesuatu berbeda, seakan Allah sedang membuka lembaran takdir baru yang belum ia pahami. Malam itu, rasa kehilangan berubah menjadi rasa penasaran yang tajam, campur aduk dengan ketakutan dan harapan. Ketika ia menutup matanya, bayangan pria itu terus muncul. Langkahnya, suaranya, bahkan tatapan kosongnya. Seolah-olah Allah sengaja menaruh cermin di hadapan masa lalunya. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Sesuatu telah dimulai. Dan di luar sana, di bawah hujan yang tak kunjung reda, pria yang mirip Fadil itu berhenti sejenak di tengah jalan. Ia menatap langit, lalu menepuk dadanya pelan. Entah kenapa hati ini sakit sekali, gumamnya. Ia tak tahu, di tempat lain ada seorang wanita yang sedang berdoa dengan nama yang sama di hatinya. Hujan terus turun, membawa rahasia yang belum terungkap. Dan malam itu menjadi malam ketika waktu berhenti, ketika masa lalu, takdir, dan ujian dari Allah mulai menyatu menjadi satu kisah yang belum selesai. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya terbit ketika Aisyah terbangun dari tidur yang tak pernah benar-benar lelap. Kepalanya berat, matanya sembab, dan hatinya masih dikepung kebingungan yang tak berhenti sejak malam tadi. Di meja kecil di sudut ruang, secangkir teh hangat yang ia buat semalam masih utuh, dingin, dan dikelilingi semut kecil. Ia menatapnya lama, seolah di dalam cangkir itu tersimpan semua tanda tanya yang tak berjawab. Ia masih mendengar suara pria itu di kepalanya. "Maaf, Ibu, apakah Ibu sedang mencari seseorang?" Suara yang membuat jantungnya bergetar aneh, membuat dadanya terasa sesak, seperti ada yang tertahan di dalamnya selama 5 tahun dan kini meledak keluar tanpa kendali. Ia duduk di tepi ranjang, menatap foto Fadil yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, Fadil tersenyum lembut mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Senyum yang sama, persis seperti pria yang ia lihat semalam. "Aku tidak salah lihat," gumam Aisyah pelan. "Itu kamu, Fadil, itu kamu." Namun logika berusaha menenangkan, menolak, menyalahkan matanya sendiri. Ia mencoba menegur dirinya. Mungkin karena rindu yang terlalu lama ia pendam, wajah itu terasa sama. Tapi hati tidak bisa dibohongi. Ada sesuatu dalam cara pria itu menatap, dalam cara bahunya bergerak, bahkan dalam getar suaranya yang membuat Aisyah yakin, itu bukan kebetulan. Dengan langkah gontai ia menuju jendela, membuka tirai yang berdebu. Cahaya matahari masuk, menyinari ruangan yang dulu penuh tawa dan doa. Kini semuanya terasa dingin dan asing. Di bawah cahaya itu, ia memegang sajadah yang tergulung rapi. "Ya Allah," suaranya lirih. "Kalau Engkau sedang mengujiku dengan kebingungan ini, aku mohon, beri aku petunjuk, aku lemah." Setelah berwudu, ia menunaikan sholat duha dengan air mata yang tak tertahan. Setiap sujudnya menjadi pertarungan antara iman dan keinginan, antara menerima takdir dan menantang keajaiban. Ia menatap langit-langit, merasakan getaran yang sulit dijelaskan, seolah Allah sedang menatapnya kembali, namun dengan diam yang dalam, seperti belum ingin memberi jawaban. Siang menjelang, Aisyah tak bisa menahan dirinya. Ia tahu di mana ia melihat pria itu semalam, di gang belakang pasar. Dengan kerudung sederhana dan langkah cepat, ia kembali ke sana. Hatinya berdebar, setengah takut, setengah berharap. Gang itu sunyi, hanya ada beberapa kucing liar dan aroma sisa hujan. Ia berdiri lama di sana, memandangi setiap sudut, mencari tanda-tanda keberadaan pria itu. Tapi nihil, tak ada siapapun. Hanya suara angin dan denting botol dari kejauhan. Ia menunduk, kecewa, lalu hendak pergi ketika tiba-tiba terdengar suara langkah berat dari arah lain. Ia menoleh, dan tubuhnya langsung menegang. Pria itu,
Pria yang semalam membuatnya gemetar, kini berjalan perlahan sambil membawa karung besar di pundak. Bajunya lusuh, tangannya kotor, wajahnya kelelahan. Tapi, itu tetap wajah Fadil. Tanpa sadar Aisyah melangkah mendekat. Jarak mereka kini hanya beberapa meter. Pria itu berhenti, memandang heran. "Ibu lagi?" katanya dengan nada sopan tapi hati-hati. Aisyah tercekat. Lidahnya keluh. Ia ingin berteriak, ingin memeluk, tapi ada sesuatu yang menahannya, ketakutan yang dalam. "Siapa nama kamu?" tanyanya pelan, dengan suara yang bergetar. Pria itu menatapnya sejenak sebelum menjawab. "Rahman, Bu. Saya Rahman." Aisyah mengulang dalam hati. "Rahman?" Nama itu terdengar asing, tapi di telinganya seperti ironi. Rahman. Nama yang berarti penyayang. Nama yang membuat hatinya semakin sakit. "Rahman." Bibirnya bergetar. "Kamu tinggal di mana?" "Di ujung kampung, Bu. Di rumah kecil dekat sungai. Ada istri saya dan anak kecil yang saya rawat." Jawabnya sopan. Aisyah merasa dunia bergetar di bawah kakinya. Ia ingin menyangkal, tapi kata-kata itu terlalu jelas. Pria itu bukan hanya hidup, tapi juga punya keluarga lain. Ia mencoba tersenyum kaku. "Oh, begitu. Maaf. Saya kira saya mengenal kamu." Rahman hanya mengangguk, lalu melanjutkan langkah. Tapi sebelum pergi, ia menatap Aisyah sejenak. Tatapan itu, hangat tapi asing, membuat air mata Aisyah kembali mengalir. Saat pria itu menjauh, langkahnya terasa lambat, seolah hatinya enggan meninggalkan. Dan di dada Aisyah, sesuatu terasa runtuh. Ia ingin percaya bahwa ia salah, tapi setiap detik yang lewat justru menambah keyakinan bahwa pria itu adalah Fadil. Ia berdiri di sana lama, hingga matahari hampir tenggelam. Matanya merah, wajahnya pucat, dan tangannya menggenggam erat ujung kerudung. Dalam hatinya, kalimat yang sama berulang-ulang. "Itu dia, itu Fadil. Aku tahu cara dia berjalan, cara dia bicara, cara dia menunduk saat malu. Aku tidak mungkin salah." Aisyah pulang dengan langkah berat. Di sepanjang jalan, bayangan pria itu terus menempel di pikirannya. Setiap langkahnya seperti gema dari masa lalu yang datang menuntut kejelasan. Ia tahu, malam nanti ia tidak akan bisa tidur. Ia tahu, setelah hari ini, hidupnya tidak akan sama lagi. Sesampainya di rumah, ia menatap foto Fadil lagi. Kali ini bukan dengan tangisan, tapi dengan tekad yang tumbuh pelan di dalam hatinya. "Jika itu benar kamu, aku akan menemukan kebenarannya. Aku tidak peduli berapa banyak luka yang harus kubuka kembali. Aku tidak peduli kalau dunia menuduhku gila." Ia menatap ke langit malam yang mulai gelap. Angin berembus dingin, membawa aroma tanah basah. "Ya Allah," bisiknya pelan. "Jika engkau ingin menunjukkan sesuatu kepadaku, aku siap. Meski itu membuatku hancur." Dan di saat itu, entah kenapa, ia merasa udara di sekitarnya menjadi lebih berat. Seakan ada sesuatu yang bergerak perlahan dalam garis takdirnya. Ia belum tahu, tapi malam itu, ketika keyakinan mulai tumbuh di hatinya, Allah telah menyiapkan jalan yang jauh lebih dalam dari sekadar pertemuan dua orang yang terpisah waktu. Namun bagi Aisyah, satu hal kini pasti, pria miskin itu bukan sekadar orang asing. Ia adalah potongan masa lalunya yang belum selesai, dan ia bertekad menuntaskan segalanya, apapun harganya. Malam turun dengan sunyi yang pekat. Rumah kecil Aisyah diselimuti kegelapan. Hanya cahaya lampu minyak di meja yang berkelip, menari di antara bayangan tembok. Di luar, angin membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi, menembus jendela dan menelusup ke dalam dadanya yang masih sesak. Aisyah duduk di sajadahnya. Wajahnya menunduk, matanya sembab, suaranya parau. Ia baru saja menunaikan sholat Isya, tapi hatinya belum tenang. Sujudnya tadi hanya mengulang-ulang nama yang sama, Fadil. Nama yang dulu memenuhi seluruh ruang hidupnya. Nama yang kini menghantui setiap detak jantungnya. "Ya Allah," bisiknya pelan. "Aku tidak gila. Aku tahu yang kulihat siang tadi nyata. Aku tahu itu wajah Fadil. Tapi mengapa engkau diam?
Mengapa tidak kau beri aku tanda? Air matanya jatuh membasahi sajadah. Ia menatap langit-langit rumah yang penuh noda, seolah di sana ada jawaban yang belum mau turun. Hatinya diguncang dua hal yang sama kuatnya, kerinduan dan ketakutan. Ia rindu Fadil, rindu kehangatannya. Caranya menatap lembut setiap kali Aisyah cemas. Tapi ia juga takut kalau semua ini hanya permainan pikirannya, atau lebih buruk lagi, ujian besar yang akan meruntuhkan imannya. Ia mengambil Al-Quran yang sudah mulai lusuh di sisi tempat tidur. Jemarinya bergetar ketika membukanya, lalu matanya tertuju pada satu ayat yang seolah muncul bukan karena kebetulan. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Aisyah menutup mushaf itu perlahan, menatapnya lama, lalu tersenyum getir. Apakah ini maksud MU? Ya Allah, bahwa yang kucintai bisa jadi bukan milikku lagi? Ataukah engkau ingin aku melihat sesuatu di balik rasa sakit ini? Ia menatap keluar jendela. Hujan kembali turun, tipis tapi cukup untuk menimbulkan suara rintik yang menenangkan. Dalam suara itu, pikirannya mulai hanyut. Ia mengingat semua tentang Fadil, bagaimana mereka pertama kali bertemu di majelis ilmu, bagaimana ia jatuh cinta bukan karena rupa, tapi karena ketenangan yang Fadil bawa setiap kali menyebut nama Allah. 5 tahun bersama terasa singkat, tapi penuh makna. Dan kini, setelah 5 tahun kehilangan, hanya satu pandangan sekilas yang mampu mengguncang seluruh imannya. Ia menutup mata, berusaha menenangkan diri, tapi yang muncul justru suara Fadil memanggilnya lembut dari dalam ingatan. Aisyah, dunia ini hanya singgah. Jika suatu hari aku tak ada, jangan berhenti berharap pada Allah. Karena yang pergi bukan cinta, tapi bentuknya saja yang berubah. Kata-kata itu menusuk, seakan baru saja diucapkan. Aisyah menggigit bibirnya menahan tangis. Ia tahu Fadil orang yang sangat dekat dengan ibadah. Seseorang yang selalu menenangkan setiap badai dengan zikir. Tapi apa mungkin pria yang ia lihat, seorang pemulung miskin bernama Rahman, adalah dia? Apa mungkin orang sebaik Fadil kehilangan ingatannya, hidup tanpa tahu siapa dirinya, bahkan dengan keluarga lain? Pikiran itu membuat dadanya sesak. Ia ingin menolak, tapi rasa di hatinya terlalu kuat. Ia bisa saja menipu orang lain, tapi tidak hatinya sendiri. Hatinya tahu. Ia lalu mengambil foto lama dari dalam lemari kayu kecil. Foto itu diambil beberapa hari sebelum kecelakaan. Dalam foto itu, Fadil tersenyum sambil memegang tangan Aisyah di depan rumah mereka yang sederhana. Kau berjanji akan pulang, bisiknya pada foto itu. Dan sekarang aku melihatmu berjalan di bawah hujan seperti orang asing. Kenapa, Fadil? Kenapa? Tiba-tiba, petir menyambar jauh di luar sana, membuat kaca jendela bergetar. Aisyah terlonjak kecil. Dalam hati, ia merasa seolah langit ikut menyimak pergolakan batinnya. Ia lalu bersujud kembali. Kali ini lebih lama dari sebelumnya. Air matanya jatuh satu-satu. Suaranya parau di antara isak. Ya Allah, aku tidak meminta MU mengembalikan yang telah kau ambil. Aku hanya ingin tahu, apakah ini mimpi, ujian, atau kenyataan yang harus kujalani. Aku takut kehilangan arah. Aku takut menuduh takdir MU. Sujudnya lama sekali. Di dalam kegelapan itu, sesuatu terasa hangat di dadanya. Bukan ketenangan, tapi semacam panggilan lembut, seperti isyarat yang belum bisa ia pahami. Ia merasa seolah Allah sedang berbicara dalam bahasa diam, seolah rahasia besar sedang mendekat, tapi belum waktunya terungkap. Ketika ia bangun dari sujud, matanya merah. Ia memandang cermin di sudut kamar. Wajahnya tampak letih, tapi di balik kelelahan itu ada sesuatu yang lain, tekad. Ia sadar, hidupnya tak bisa berhenti di titik ini. Jika benar pria itu adalah Fadil, maka kebenaran harus ditemukan. Tapi jika tidak, maka ia harus siap menerima bahwa hatinya telah ditipu oleh rindu. Ia menatap sajadah yang masih basah oleh air mata, lalu melipatnya perlahan. Jika engkau menulis takdirku dengan tinta luka, ya Allah, maka ajari aku membaca hikmahnya.
Jangan biarkan aku buta oleh cinta yang salah arah. Angin malam bertiup lembut dari jendela yang terbuka. Tirai bergerak pelan, dan di antara hembusan itu, Aisyah merasa seperti mendengar suara samar, suara langkah kaki di luar rumahnya, lalu hening lagi. Ia menegakkan tubuh, memandangi pintu. Tak ada siapa-siapa. Tapi dada kirinya berdebar keras tanpa alasan. Ia menatap ke arah langit yang tertutup awan, lalu memejamkan mata. Dalam gelapnya, bayangan wajah Fadil muncul lagi, tersenyum, lalu memudar perlahan, seolah berjarak tapi belum pergi. Aisyah menangis tanpa suara. Ia tahu malam ini ia tidak sendiri, tapi ia juga tahu, ada sesuatu yang sedang bergerak dalam takdirnya. Dan ketika fajar hampir tiba, Aisyah masih terjaga. Di bawah cahaya remang yang masuk dari sela jendela, ia duduk diam, menggenggam tasbihnya erat-erat. Setiap butiran yang ia gerakan terasa seperti langkah menuju sesuatu yang besar, sesuatu yang belum ia mengerti, tapi yang ia yakin datang dari Allah sendiri. Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan, malam di mana Aisyah tidak hanya berbicara dengan Allah, tapi juga dengan hatinya sendiri. Antara doa dan tangis, ia mulai sadar bahwa mungkin jawaban atas kegelisahannya tidak datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Pagi datang dengan langit kelabu. Embun masih menempel di daun-daun pisang di belakang rumah, tapi udara pagi yang biasanya memberi ketenangan kini terasa menyesakkan. Aisyah berdiri di depan jendela, menatap kosong keluar, memandangi jalan tanah yang masih basah sisa hujan semalam. Matanya merah, bukan karena kurang tidur semata, tapi karena malam panjang yang ia habiskan dalam pergulatan batin, antara keyakinan dan kewarasan. Ia tahu hari ini tidak boleh ia biarkan berlalu begitu saja. Hatinya menolak diam. Jika benar pria itu adalah Fadil, maka kebenaran harus ia genggam dengan tangannya sendiri. Ia tidak peduli apa kata orang, tidak peduli kalau dunia menuduhnya tersesat dalam rindu. Ia hanya tahu, batinnya tidak akan tenang sebelum menemukan jawaban. Dengan langkah pelan, Aisyah mengenakan jilbab abu-abu dan mengambil tas kecil. Di dalamnya hanya ada dompet tipis dan selembar foto pernikahannya yang sudah lusuh. Ia menatap foto itu sejenak, mengelus wajah Fadil dengan jemari gemetar, lalu menyelipkannya di saku dalam. "Bantu aku menemukanmu, ya Allah," bisiknya lirih. Udara pagi menusuk kulit saat ia melangkah keluar rumah. Suara ayam, anak-anak kecil yang berlarian, dan bunyi sapu dari rumah tetangga tidak mampu menenangkan degup jantungnya yang tak beraturan. Ia menuju gang belakang pasar, tempat di mana pertama kali ia melihat Rahman, pria miskin yang wajahnya meniru suaminya dengan sempurna. Ia menunggu di sana, berdiri di bawah pohon mangga besar di pinggir jalan. Setiap kali seseorang lewat, matanya mencari-cari sosok itu. Waktu berjalan lambat, seakan-akan matahari enggan naik. Hingga akhirnya, ketika jarum jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 8:30, ia melihatnya. Pria itu datang dari arah sungai, memanggul karung besar di pundak, wajahnya tertunduk kelelahan. Aisyah menelan ludah. Tangannya gemetar. Kali ini ia tidak ingin hanya melihat dari jauh. Ia harus tahu kemana pria itu pergi. Tanpa pikir panjang, ia mulai berjalan mengikuti dari belakang, menjaga jarak agar tidak terlihat. Setiap langkah terasa berat, tapi tekadnya menahan tubuhnya agar tetap tegak. Pria itu berjalan menyusuri jalan setapak yang berakhir di perkampungan miskin di tepi sungai. Rumah-rumah di sana berdiri rapuh dari papan bekas. Sebagian bahkan hanya beratap seng karatan. Aisyah menahan napas. Ia belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Langkahnya makin pelan saat pria itu berhenti di depan sebuah rumah kecil dengan dinding setengah roboh. Dari celah jendela, ia melihat seorang wanita duduk di kursi rotan tua, memegang tongkat, matanya kosong menatap ke depan. Wanita itu buta, tapi wajahnya lembut, teduh, seperti seseorang yang hidupnya penuh doa. Beberapa detik kemudian, pria itu, Rahman, masuk rumah, menaruh karungnya di pojok, lalu membantu wanita itu berdiri. Dari gerak bibirnya, Aisyah bisa membaca, "Ibu, Rahman pulang." Kalimat itu menancap di dada. "Ibu? Jadi pria itu punya keluarga? Punya seseorang yang menunggu?" Dadanya terasa sesak.
Namun rasa penasaran menahannya untuk tidak pergi. Ia bersembunyi di balik pohon pisang, mengintip dari celah-celah daun. Rahman lalu mengambil mangkuk dari meja, menuangkan air, dan membasuh tangan wanita itu dengan hati-hati. Ia tersenyum lembut, lalu duduk bersila di sampingnya. Dari arah dapur, muncul seorang anak kecil berusia sekitar 5 tahun, berlari kecil sambil membawa roti. "Ayah, ayah pulang!" serunya riang. Suara anak itu membuat Aisyah kehilangan keseimbangan batin. "Ayah?" Kata itu menggema di kepalanya berkali-kali. Pria yang dulu memanggilnya sayang, kini dipanggil ayah oleh anak lain. Dunia di sekitarnya terasa kabur. Ia ingin menjerit, tapi suaranya tertelan di tenggorokan. Matanya mulai panas. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Di depan matanya kini tergambar dua hal yang saling bertabrakan, kenangan dan kenyataan. Yang satu penuh cinta, yang satu penuh luka. Ia berusaha memahami apa yang sedang dilihatnya. Pria itu begitu tulus, penuh kasih, dan terlihat mencintai keluarga barunya. Tapi setiap senyuman Rahman kepada anak itu seperti pisau yang menggores jantungnya perlahan. Waktu berjalan, dan Aisyah masih di sana. Angin membawa aroma masakan sederhana dari dapur rumah itu. Mungkin sayur bening atau nasi hangat. Rahman tampak sedang memperbaiki atap bocor. Sementara anak kecil itu duduk di pangkuan wanita buta, menyanyikan lagu sederhana. Pemandangan itu begitu damai, begitu nyata. Aisyah memejamkan mata, menekan dada dengan kedua tangannya. Ia ingin marah, ingin menolak kenyataan, tapi ada sesuatu yang lebih kuat dari kemarahan. Perasaan bahwa mungkin inilah takdir yang harus ia saksikan. Ia menggigit bibirnya hingga terasa asin. Apakah ini ujian? Ya Allah, mengapa engkau pertemukan aku dengannya kalau bukan untuk membuat hatiku hancur? Langit mulai mendung. Suara petir menggulung dari kejauhan. Aisyah masih berdiri di sana. Tubuhnya gemetar antara hujan dan tangis. Ia menatap ke arah rumah itu sekali lagi. Kali ini dengan tatapan kosong. Di antara air hujan yang mulai turun, ia melihat Rahman keluar untuk menjemur karung plastik di bawah atap. Untuk sesaat, mata mereka hampir bertemu. Tapi Aisyah cepat menunduk dan berlari kecil menjauh sebelum ketahuan. Ketika ia sudah cukup jauh dari rumah itu, ia berhenti di tepi sungai, memandang arus air yang mengalir cepat. Suara hujan menenggelamkan tangisnya. "Fadil," katanya pelan, "kalau memang itu kamu, mengapa kau tak mengenaliku? Mengapa kau hidup seperti orang lain? Atau memang aku yang tidak bisa menerima bahwa kau sudah pergi?" Ia menengadah ke langit. Air hujan bercampur dengan air mata. Dalam kepedihan itu, ia merasakan sesuatu yang halus tapi kuat menyentuh hatinya. Seolah Allah sedang menatapnya dengan kasih yang tidak bisa dijelaskan oleh kata. Seolah ada pesan yang disampaikan lewat kesedihan itu sendiri. Jangan takut melihat kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Aisyah menutup mata, menarik napas panjang, lalu berjalan pulang dengan langkah yang goyah. Setiap langkahnya terasa berat, tapi ada keteguhan kecil yang tumbuh di dalamnya. Ia tahu, setelah hari ini, hidupnya tidak akan kembali sama. Ia baru saja melihat kenyataan yang mengubah segalanya. Namun di tengah kekacauan itu, satu hal kini semakin jelas. Sesuatu sedang disembunyikan dari matanya. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertemuan takdir. Dan dalam hatinya, sebuah kalimat bergema pelan, lirih tapi pasti. Allah, kalau ini cara MU mengajarkanku arti kehilangan yang sesungguhnya, maka izinkan aku belajar, meski dengan air mata. Pagi itu, matahari terasa redup meski langit tampak cerah. Aisyah berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri dengan mata bengkak. Rasa lelah, kecewa, dan rindu bercampur menjadi satu. Ia tidak tahu apakah ia masih waras, tapi satu hal pasti, setelah apa yang ia lihat kemarin, hatinya tidak akan pernah sama lagi. Bayangan wajah Rahman, wanita buta, dan anak kecil itu terus berputar dalam kepalanya. Setiap kali teringat bagaimana anak itu memanggil, "Ayah," dengan suara riang, dadanya seperti disayat perlahan. Ia sudah mencoba tidur malam tadi, tapi suara itu terus menggema di telinganya. Suara yang bukan sekadar suara anak kecil,
Tapi suara yang seolah menegaskan kenyataan pahit, bahwa orang yang ia cintai kini telah menjadi milik dunia lain. Namun hati Aisyah belum menyerah. Ada sesuatu yang belum terjawab. Jika Rahman benar Fadil, bagaimana mungkin ia bisa hidup tanpa ingatan? Bagaimana mungkin takdir membawanya sejauh itu tanpa petunjuk? Pikiran-pikiran itu membuat Aisyah gelisah. Ia tidak ingin hanya menebak-nebak. Ia harus tahu. Ia harus mendengar langsung dari sumbernya, dari mulut wanita buta itu sendiri. Dengan langkah mantap, Aisyah mengenakan kerudung hitam dan membawa sebotol minyak kayu putih serta sekotak roti manis. Ia tahu, jika ia datang dengan tangan kosong, kedatangannya mungkin akan mencurigakan. Hatinya berdebar kencang saat ia kembali menapaki jalan menuju rumah Reyot di tepi sungai itu. Setiap langkah terasa seperti menghampiri masa lalu yang bersembunyi di balik bayangan takdir. Ketika ia tiba, suasana di sekitar rumah itu tampak tenang. Rahman tidak terlihat. Hanya terdengar suara perempuan melantunkan ayat pendek dengan nada lirih. Aisyah berhenti di depan pintu kayu yang nyaris lepas dari engselnya. Ia menarik napas panjang, lalu mengetuk pelan. "Assalamualaikum." Suaranya gemetar. Dari dalam terdengar suara lembut menjawab. "Waalaikumsalam. Siapa di luar?" Aisyah melangkah masuk perlahan. Di dalam rumah yang sempit itu, udara terasa lembab dan berdebu. Wanita buta itu duduk di kursi rotan dengan wajah teduh. Rambutnya yang memutih tergerai sebagian di bawah kerudung lusuh. Tapi dari sorot wajahnya terlihat bahwa ia adalah seseorang yang pernah melalui banyak penderitaan dengan sabar. "Maaf, Bu," kata Aisyah pelan. "Saya kebetulan lewat. Saya ingin memberi sedikit makanan. Saya lihat kemarin rumah ini tampak sepi." Wanita itu tersenyum tipis, menunduk sopan. "Masya Allah, terima kasih, Nak. Jarang ada orang yang masih peduli dengan kami. Duduklah, jangan sungkan." Aisyah duduk di kursi kecil di hadapan wanita itu. Matanya memandangi setiap sudut rumah. Perabotan tua, dinding dari papan bekas, beberapa mainan anak kecil di lantai. Semuanya tampak sederhana, tapi ada kehangatan yang sulit dijelaskan. "Maaf kalau saya lancang," ujar Aisyah setelah beberapa menit diam. "Tadi saya lihat, ada seorang laki-laki di sini. Apakah dia suami Ibu?" Wanita buta itu tersenyum lembut. "Ah, kamu pasti bicara tentang Rahman." "Ya, dia suamiku. Orang baik. Meski miskin. Kami tak punya apa-apa. Tapi Rahman selalu bilang, hidup yang diberkahi itu cukup." Nada tenangnya membuat hati Aisyah bergetar. Ia menunduk, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. "Ibu mengenalnya sejak lama?" Wanita itu terdiam sebentar sebelum menjawab. "Sudah hampir 5 tahun. Waktu itu, aku menemukannya di tepi sungai dalam keadaan pingsan. Tubuhnya penuh luka. Dan dia tidak ingat siapa dirinya. Orang-orang di sini bilang mungkin dia korban perampokan atau kecelakaan. Aku rawat dia semampuku. Saat sembuh, dia hanya ingat satu hal, namanya Rahman. Tidak lebih." Aisyah membeku. 5 tahun. Tepat waktu yang sama sejak Fadil dinyatakan meninggal. Napasnya mulai tidak teratur. Jadi, dia benar-benar tidak ingat apapun. Wanita itu mengangguk. "Tidak sedikit pun. Aku pernah membawanya ke ustaz untuk diruqyah. Karena kupikir mungkin dia trauma berat. Tapi hasilnya sama saja. Ia seperti orang yang terlahir kembali tanpa masa lalu." Aisyah menatap lantai kayu di bawah kakinya. Jari-jarinya meremas ujung jilbabnya erat-erat. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia berusaha mengatur suara agar tidak bergetar. Apakah dia pernah menyebut nama seseorang? Atau mungkin punya kebiasaan tertentu yang aneh? Wanita itu berpikir sejenak. Hanya satu hal yang selalu kulihat. Setiap malam Jumat, Rahman selalu bangun sebelum subuh. Ia duduk lama di sajadah, menatap kosong, lalu berbisik lirih sambil menangis. Aku tidak tahu apa yang ia baca, tapi setiap kali aku bertanya, ia hanya menjawab, "Entah kenapa, Bu, setiap malam seperti ini, hatiku sakit sekali." Suara wanita itu perlahan memudar di telinga Aisyah,
digantikan oleh gemuruh perasaan yang tak bisa dibendung. Ia menunduk. Air matanya jatuh membasahi rok. Setiap kata yang keluar dari mulut wanita itu seperti anak panah yang menembus hatinya satu persatu. Suara yang tak pernah lupa. Tangisan yang sama seperti yang pernah ia dengar dulu ketika Fadil bermunajat dalam sujud. Suara yang kini muncul dari pria bernama Rahman. Itu bukan kebetulan. Tidak mungkin. Aisyah menatap wanita buta itu lama, lalu dengan suara nyaris berbisik, ia berkata, "Bu, apakah ibu yakin dia tidak punya siapa-siapa sebelumnya? Tidak ada yang mencarinya." Wanita itu menghela napas panjang. Sudah kucoba menanyakannya pada beberapa orang di kampung ini. Tapi tak ada yang mengenalnya. Wajahnya pun tidak asing bagi siapapun. Seolah-olah dia benar-benar muncul begitu saja dari langit. Kalimat itu membuat dada Aisyah semakin sesak. Ia menatap tangan wanita itu yang gemetar, lalu menggenggamnya pelan. "Terima kasih, Bu, sudah mau cerita. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu." Wanita itu tersenyum lembut. "Allah Maha Baik, Nak. Kadang yang datang ke hidup kita bukan kebetulan. Mungkin kamu diutus untuk sesuatu." Aisyah menahan tangis. Kata-kata itu seperti pesan tersembunyi yang menembus hatinya. Ia menunduk, berpamitan, lalu melangkah keluar dengan kaki yang terasa lemas. Angin sore menyapu wajahnya, membawa suara anak kecil tertawa dari dalam rumah itu. Suara yang dulu begitu ia impikan untuk dimiliki bersama Fadil, tapi kini hanya menjadi gema dari kehidupan orang lain. Di tengah jalan setapak, Aisyah berhenti dan menatap ke langit. Ia menggenggam dada, menahan perih yang semakin dalam. "Ya Allah, kalau ini benar suamiku, kenapa kau biarkan ia lupa? Dan kalau bukan, kenapa kau biarkan hatiku mengingatnya sekuat ini?" Air mata mengalir deras di pipinya. Tapi di antara kepedihan itu, ada keyakinan kecil yang tumbuh perlahan, bahwa sesuatu yang besar sedang menuntunnya menuju kebenaran. Ia tidak tahu apa, tapi suara Rahman, suara yang begitu mirip dengan Fadil, kini menjadi tanda yang tak bisa ia abaikan. Dan di hatinya, doa yang dulu terasa rapuh kini kembali menguat. "Allah, jangan biarkan aku tenggelam dalam kerinduan tanpa arah. Jika ini ujian, ajari aku membaca maksud MU. Jika ini kasih sayang, ajari aku menerimanya dengan ikhlas." Langit sore berubah jingga, dan Aisyah berjalan pulang dalam diam. Tapi kali ini langkahnya bukan langkah seorang wanita yang putus asa, melainkan langkah seseorang yang baru saja mendengar panggilan dari masa lalu yang belum selesai. Hujan turun deras sore itu. Langit seolah ikut menangis bersama Aisyah yang duduk di atas bangku kayu di depan rumahnya. Di tangannya, secangkir teh yang sudah dingin tak tersentuh. Pandangannya kosong menembus air hujan yang jatuh di halaman. Sejak pertemuannya dengan wanita buta itu, pikirannya tak pernah berhenti berputar. Kata-kata, tidak ingat apapun, terus bergema di telinganya. Seperti lonceng yang mengusik ketenangan yang tak pernah benar-benar ia miliki. Ia tahu, tak mungkin semua ini kebetulan. 5 tahun lalu, Fadil menghilang dalam kecelakaan. 5 tahun lalu pula, pria bernama Rahman ditemukan di tepi sungai tanpa ingatan. 2 garis waktu yang berjarak tapi terasa menyatu. Seperti 2 sisi dari satu rahasia yang sama. Aisyah mencoba menyangkal, tapi setiap kali ia menutup mata, ia mendengar suara Rahman berbisik lirih dalam sujudnya. Suara yang persis seperti Fadil ketika sedang memohon ampun di tengah malam. Hatinya bergolak. Ia ingin berhenti, tapi rasa ingin tahunya telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kuat daripada ketakutan. Ia ingin memastikan dengan caranya sendiri. Tak peduli betapa sakitnya kebenaran yang akan ia temukan. Sore itu, setelah hujan mereda, ia mengambil payung dan berjalan menuju jalan raya. Di kepalanya hanya satu tujuan, rumah sakit tempat dulu ia menerima kabar kematian Fadil. Ia masih ingat setiap detailnya. Aroma desinfektan yang menusuk, wajah dokter yang menunduk waktu menyampaikan kabar duka, dan tubuhnya sendiri yang hampir roboh saat melihat peti jenazah tertutup kain putih. Tapi kini, ia ingin melihat kembali catatan itu. Ia ingin memastikan apakah yang dikuburkan 5 tahun lalu benar-benar suaminya. Rumah sakit itu kini tampak lebih besar dari dulu.
Dindingnya dicat ulang, tapi suasananya masih sama, dingin dan penuh kenangan. Aisyah berdiri lama di depan loket administrasi, menahan gemetar di tangan. Seorang petugas muda menyapanya sopan. "Selamat sore, Ibu. Bisa saya bantu?" Aisyah menarik napas dalam-dalam. "Saya ingin melihat berkas pasien bernama Fadil bin Harun. 5 tahun lalu, beliau dinyatakan meninggal akibat kecelakaan." Petugas itu menatap layar komputer, lalu membuka arsip digital. "Nama Fadil bin Harun. Sebentar, Bu." Jari-jarinya mengetik cepat, lalu berhenti. "Ah, ini datanya. Tapi untuk berkas lengkap, kami harus ambil dari penyimpanan arsip lama di ruang belakang. Ibu bisa menunggu di sini sebentar." Aisyah mengangguk pelan. Ia duduk di kursi tunggu yang dingin, memandangi dinding putih di depannya. Setiap menit yang berlalu terasa seperti jam. Ia menggenggam ujung tasnya erat-erat, berusaha menenangkan diri, tapi jantungnya berdebar semakin cepat. Setelah beberapa saat, petugas itu kembali membawa map coklat yang sudah agak kusam. "Ini berkas lengkapnya, Bu. Tapi mohon maaf, sebagian data lama tidak sepenuhnya terdigitalisasi." Aisyah mengangguk dan membuka map itu perlahan. Lembar demi lembar dokumen menampilkan tulisan tangan dokter, laporan polisi, dan catatan identifikasi jenazah. Ia membaca setiap baris dengan mata bergetar. Sampai akhirnya, matanya berhenti pada satu detail kecil yang membuatnya membeku. Identifikasi jenazah dilakukan berdasarkan dokumen kendaraan dan pakaian korban. Tidak dilakukan pemeriksaan DNA karena kondisi jenazah yang terbakar parah. Tangan Aisyah gemetar. Ia membaca ulang kalimat itu berkali-kali. Tidak dilakukan pemeriksaan DNA. Jadi selama ini, mereka hanya mengira mayat itu Fadil, karena dokumen dan pakaian? Napasnya tercekat. Ia menatap berkas itu lama, lalu menutupnya perlahan sambil menahan air mata. "Ya Allah," bisiknya lirih. Suaranya nyaris tak terdengar. "Jadi selama ini, aku menangisi seseorang yang mungkin bukan suamiku." Suara itu pecah di antara isak. Tangannya menutupi wajah. Bahunya bergetar hebat. Semua kenangan 5 tahun terakhir kembali menghantam. Malam tahlilan, tanah kubur yang ia sirami dengan air mata, doa-doa panjang yang ia kirim setiap malam. Semua itu kini terasa seperti kesalahan besar yang pahit. Petugas di meja menatap Iba. "Ibu, apakah ibu baik-baik saja?" Aisyah cepat mengusap air matanya dan memaksa tersenyum. "Iya, saya baik." Tapi suaranya serak, penuh luka. Ia menutup map itu dan memeluknya erat seolah memegang sisa-sisa masa lalunya. Di luar, hujan mulai turun lagi. Langit sore berubah abu-abu pekat. Aisyah berdiri di depan gerbang rumah sakit, memandangi derasnya air yang menetes di trotoar. Dalam kepalanya, satu kalimat terus berulang-ulang, dia bisa saja masih hidup. Tapi seiring munculnya harapan, datang juga rasa takut. Jika benar Rahman adalah Fadil, berarti selama ini ia hidup di dunia yang berbeda, dunia tanpa ingatan, tanpa dirinya. Dan lebih dari itu, ia kini sudah memiliki keluarga baru. Kenyataan itu seperti pisau bermata dua, menimbulkan secercah harapan, tapi sekaligus melukai hingga ke dalam. Aisyah berjalan pulang dalam hujan tanpa payung. Air menetes di wajahnya, bercampur dengan air mata yang tak bisa ia tahan. Ia tak peduli tubuhnya menggigil. Setiap langkah terasa berat, tapi pikirannya terus bergulir. Apakah ini jawaban dari doanya selama ini? Atau justru cobaan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia hadapi? Ketika ia sampai di rumah, langit sudah gelap. Ia menyalakan lampu, lalu meletakkan map coklat itu di meja. Tangannya gemetar saat membukanya kembali, menatap nama Fadil bin Harun di halaman depan. Ia menyentuh tulisan itu dengan jari yang dingin, lalu memejamkan mata. "Ya Allah," suaranya pecah. "Aku tidak tahu harus bersyukur atau menangis. Jika Engkau memang ingin mempertemukanku dengan kebenaran, tolong kuatkan aku. Aku takut pada apa yang akan kutemukan." Angin malam masuk dari celah jendela, meniup lembaran dokumen hingga terangkat sedikit. Di antara suara hujan,
Aisyah merasa mendengar sesuatu, seperti gema langkah di dalam kepalanya sendiri, langkah yang datang dari masa lalu dan berjalan menuju masa depan yang samar. Malam itu, ia duduk lama di ruang tamu dengan berkas di pangkuannya. Lampu berkelip, jam berdetak pelan, dan hatinya perlahan tenggelam di antara doa dan ketakutan. Ia tahu, mulai malam ini, ia tak akan bisa membohongi dirinya lagi. Ia telah membuka pintu menuju kebenaran. Tapi kebenaran itu, seperti pisau tajam, siap menorehkan luka yang lebih dalam dari sekadar kehilangan. Dan di dalam keheningan itu, Aisyah berbisik pelan, penuh air mata dan pasrah. Allah, jika Engkau sedang menuliskan ulang takdirku, aku mohon, jangan biarkan aku tersesat di antara harapan dan kenyataan. Angin sore membawa aroma tanah basah dari ujung kampung. Hujan baru saja reda, menyisakan kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. Aisyah berdiri di depan jendela, memandangi genangan air yang berkilau diterpa cahaya matahari yang mulai tenggelam. Di atas meja di sampingnya, map coklat berisi berkas rumah sakit masih terbuka. Sebagian lembarannya terlipat lembab karena air hujan semalam. Ia belum berani menutupnya. Seolah dengan begitu, ia belum benar-benar harus menerima kenyataan pahit yang terkandung di dalamnya. Fakta bahwa tidak ada pemeriksaan DNA terhadap jenazah yang dikuburkan sebagai Fadil kini menjadi duri yang menancap dalam-dalam di pikirannya. Setiap kali ia membaca kalimat itu, hatinya kembali bergetar. Seolah-olah Allah sedang berkata pelan, kebenaran belum selesai, Aisyah. Sejak malam itu, ia tidak bisa tenang. Ia terus memikirkan pria yang kini dikenal sebagai Rahman. Jika benar ia adalah Fadil, maka semua yang selama ini ia jalani, doa-doa, tangisan, rasa kehilangan, berubah menjadi teka-teki yang belum selesai. Dan jika ternyata bukan, maka semua keyakinan yang ia pegang akan runtuh menjadi debu. Malam ini, ia memutuskan untuk berhenti bertanya-tanya. Ia harus melihat, harus mendengar dengan telinganya sendiri. Sekalipun jawaban itu akan menghancurkannya. Dengan langkah pelan namun tegas, Aisyah mengambil jilbab biru tuanya dan mengenakan sandal yang sudah agak usang. Udara malam menusuk kulit, tapi hatinya lebih dingin daripada udara itu. Ia melangkah keluar, melewati jalan kecil di belakang rumah, menembus gelap yang hanya diterangi cahaya lampu-lampu rumah penduduk. Langkahnya mengarah ke tempat yang sama seperti beberapa hari lalu, rumah Reyot di tepi sungai. Namun kali ini, ia tidak berniat mengintip atau bersembunyi. Ia ingin menatap langsung wajah pria itu, ingin tahu apakah hatinya masih berdebar dengan nama yang sama. Rumah itu tampak sunyi ketika ia tiba. Pintu tertutup rapat. Hanya cahaya lampu redup yang terlihat dari jendela. Aisyah berdiri di depan pagar bambu yang hampir roboh, ragu antara mengetuk atau mundur. Tapi ketika ia hendak memutar tubuh, suara pintu berderit pelan. Rahman muncul di ambang pintu, mengenakan baju lusuh berwarna coklat yang basah di bagian ujungnya. Wajahnya tampak letih, tapi tatapan matanya tetap tenang dan lembut. Tatapan yang dulu selalu membuat Aisyah merasa aman. "Ibu?" katanya pelan, heran. "Ada perlu apa malam-malam begini?" Suara itu, suara yang telah ia rindukan di setiap doa, yang dulu menemaninya melewati suka dan duka, kini terdengar lagi. Tapi tanpa kenangan, tanpa pengakuan. Aisyah menelan ludah. Suaranya hampir tak keluar. "Aku hanya ingin bicara sebentar. Jika kau berkenan." Rahman menatapnya sejenak, lalu mempersilakan masuk. "Silakan, Bu. Tapi maaf kalau rumah kami berantakan." Aisyah melangkah masuk perlahan. Aroma kayu lembab dan asap dapur memenuhi udara. Ia menatap sekeliling. Ruangan sederhana, kursi bambu, sajadah tergulung di sudut, dan foto seorang anak kecil di dinding. Semuanya terasa asing, tapi langkahnya seperti menginjak masa lalu yang pernah hidup di tempat lain. "Maaf, aku mengganggu," ucap Aisyah akhirnya. "Aku hanya ingin memastikan sesuatu." Rahman menatapnya dengan bingung. "Memastikan apa, Bu?" Aisyah mengamati wajah itu lama sekali. Setiap garis, setiap gerak bibir, setiap sorot mata. Ia bisa melihat sisa-sisa Fadil di sana, tapi juga sesuatu yang baru, ketenangan yang berbeda,
seperti jiwa yang lahir kembali dalam tubuh yang sama. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Kau benar-benar tidak mengenalku. Suaranya pecah, lirih tapi syarat luka. Tidak ada satupun yang terasa familiar. Wajahku, suaraku. Rahman terdiam. Alisnya berkerut, seolah sedang berusaha keras mengingat sesuatu. Tangannya menggenggam kursi, napasnya sedikit berat. Lalu, pelan-pelan, ia berkata, Saya merasa seperti pernah mendengar suara ibu sebelumnya. Tapi saya tidak tahu di mana. Kadang, saat saya tidur, suara itu muncul, memanggil nama yang tidak saya kenal. Aisyah menahan napas. Nama itu, apa? Rahman menunduk, seolah takut dengan jawabannya sendiri. Fadil. Hening. Dunia seakan berhenti berputar. Hanya suara air sungai di luar yang terdengar mengalir perlahan, seperti bisikan takdir yang sedang membuka lembar baru. Air mata Aisyah jatuh deras. Ia menatap pria di depannya dengan mata yang berkaca-kaca, seakan seluruh keyakinannya yang sempat hancur kini menuntut jawaban. Fadil, suaranya bergetar. Itu nama suamiku. Nama orang yang kukira sudah meninggal. Rahman menatap Aisyah. Matanya membesar. Wajahnya tampak bingung, takut, tapi juga seolah sedang berjuang melawan sesuatu di dalam pikirannya. Ia memegang kepala, menarik napas panjang. Saya tidak tahu. Setiap kali mendengar nama itu, dada saya terasa sakit. Seperti ada sesuatu yang hilang, tapi tak bisa saya jangkau. Aisyah mendekat, tak sanggup lagi menahan jarak. Ia berdiri di hadapannya. Hanya satu langkah memisahkan mereka. Lihat mataku, Rahman. Tatap baik-baik. Katakan kalau kau benar-benar tak mengenalku. Katakan kalau hatimu tak bergetar saat mendengar suaraku. Rahman menatapnya lama. Dalam tatapan itu, ada pergulatan yang tak terucap. Ia seperti sedang melihat sesuatu yang samar di balik kabut tebal. Lalu, air mata tiba-tiba mengalir di pipinya. Saya tidak tahu siapa ibu, katanya pelan. Tapi mengapa hati saya sakit sekali saat melihat ibu menangis? Kalimat itu menembus dada Aisyah seperti pisau. Ia terisak, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rahman berdiri kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Dunia di sekitar mereka terasa begitu sunyi, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bersuara. Hanya dua hati yang sama-sama terluka. Terjebak di antara masa lalu yang terlupakan dan masa kini yang menolak untuk menjawab. Setelah beberapa saat, Aisyah menghapus air matanya dan menatap Rahman dengan senyum pahit. Maaf, mungkin aku yang terlalu berharap. Aku hanya ingin yakin bahwa yang kulihat bukan sekadar ilusi. Rahman menunduk, lalu berkata pelan. Mungkin, Allah mempertemukan kita bukan untuk membuka masa lalu, tapi untuk menyembuhkan sesuatu yang belum selesai. Kata-kata itu membuat Aisyah terdiam. Ia menatap pria itu lama, lalu melangkah mundur perlahan. Ia tahu, apapun kebenarannya, malam ini telah menjadi batas antara harapan dan keikhlasan. Saat ia keluar dari rumah, angin malam menyambutnya lembut. Langit tampak kelam, tapi di ujung barat, masih ada cahaya tipis yang enggan padam. Aisyah menatapnya lama, membiarkan air mata jatuh tanpa perlawanan. Ya Allah, bisiknya lirih. Jika dia memang Fadil, tapi kau hapus ingatannya, ajari aku untuk mencintainya tanpa menuntut. Tapi jika dia bukan, ajari aku untuk melepaskan tanpa membenci. Langkahnya menjauh perlahan. Di belakangnya, Rahman masih berdiri di ambang pintu, menatap punggung wanita yang baru saja mengoyak jiwanya tanpa ia pahami alasannya. Ia menutup mata, merasakan nyeri di dada yang semakin kuat. Di balik itu, entah dari mana, suara lembut terdengar samar di kepalanya. Suara perempuan memanggil, seperti gema masa lalu yang tak mau hilang. Fadil, jangan pergi terlalu jauh. Aku masih di sini. Rahman membuka mata dengan air mata yang tak disadari menetes di pipinya. Dan malam itu, di bawah langit yang basah oleh hujan, dua hati yang dulu pernah bersatu kini bergetar dalam diam, disatukan oleh sesuatu yang lebih kuat dari ingatan, tapi lebih menyakitkan dari kehilangan.
Cinta yang belum selesai di bawah takdir Allah. Subuh datang perlahan dengan langit berwarna kelabu pucat. Embun menetes dari atap rumah, menimbulkan bunyi lembut yang berulang seperti detak waktu yang enggan bergerak. Aisyah duduk di atas sajadah. Tubuhnya masih terasa lemah setelah malam panjang yang dihabiskan dalam tangis. Pertemuan dengan Rahman kemarin mengguncang seluruh jiwanya. Ia tak tahu lagi mana yang nyata dan mana yang hanya permainan perasaannya sendiri. Tatapan mata Rahman, suaranya yang bergetar saat menyebut nama Fadil, semua itu terlalu hidup untuk disebut kebetulan. Tapi kenyataan bahwa pria itu tak mengenalnya membuat Aisyah seperti terbelah dua. Antara keyakinan dan penolakan. Antara cinta yang masih hidup dan kenyataan yang tak bisa diterima. Ia menunduk, memejamkan mata. Suaranya lirih dalam doa. Ya Allah, jika pertemuan itu bukan untuk mengembalikan, maka biarlah menjadi pengingat. Tapi kalau engkau memang menyimpan rahasia di balik semua ini, tolong, jangan biarkan aku tersesat dalam rasa rindu yang buta. Selesai berdoa, Aisyah memandang keluar jendela. Cahaya pagi mulai menembus tirai, memantul di dinding yang penuh bayangan. Di tengah kesunyian itu, suara ketukan pelan di pintu depan mengejutkannya. Ia menegakkan tubuh, bergegas membuka pintu. Di ambang pintu berdiri seorang lelaki tua dengan jubah panjang dan sorban lusuh. Wajahnya penuh keriput tapi sorot matanya teduh. Ia membawa sebuah amplop kuning yang sedikit basah oleh embun. "Assalamualaikum, Bu Aisyah," katanya pelan. "Saya Ustaz Harun, dari pesantren tempat almarhum suami ibu dulu sering datang. Saya baru saja menemukan ini di arsip lama pesantren. Saya pikir, ini milik ibu." Aisyah membeku. "Pesantren? Suami saya." Ustaz itu mengangguk sambil menyerahkan amplop tersebut. "Iya, almarhum Fadil pernah menitipkan surat kepada saya 5 tahun lalu, tepat sebelum kecelakaan itu. Saya baru menemukannya kemarin saat membereskan dokumen lama. Maaf baru saya sampaikan sekarang." Aisyah menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Di pojok amplop tertulis dengan tulisan tangan yang begitu ia kenal. "Untuk Aisyah, bila takdir memisahkan kita sebelum sempat aku berpamitan." Dadanya langsung sesak. Bibirnya bergetar. Tapi tak ada suara keluar. "Terima kasih, Ustaz," katanya pelan. "Terima kasih telah mengantarkannya." Ustaz Harun menatapnya penuh iba. "Saya tak tahu apa isi surat itu, Nak. Tapi dulu Fadil berkata, surat ini bukan untuk kesedihan, melainkan untuk mengingatkan sesuatu. Semoga engkau diberi kekuatan." Setelah itu, ia berpamitan dan pergi, meninggalkan Aisyah berdiri di depan pintu dengan amplop yang kini terasa berat seperti beban masa lalu. Aisyah menatap surat itu lama sekali. Jari-jarinya gemetar ketika ia membuka lipatan kertas di dalamnya. Aroma kertas tua bercampur samar dengan wangi minyak kayu putih yang dulu sering dipakai Fadil. Ia menahan napas, lalu mulai membaca. "Aisyah, cintaku yang menuntun langkahku menuju Allah. Jika surat ini sampai padamu, berarti Allah telah lebih dulu memanggilku sebelum sempat aku berpamitan. Jangan tangisi jasadku, karena yang seharusnya kau tangisi adalah hati yang berhenti percaya pada takdir Allah. Aku menulis ini bukan karena aku takut mati, tapi karena aku takut kau tersesat dalam kehilangan. Ingatlah, setiap ujian yang datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menumbuhkan. Kadang Allah mengambil sesuatu darimu bukan karena ia ingin kau hampa, tapi karena ia ingin kau penuh dengan makna. Jika suatu hari kau melihat seseorang yang menyerupai diriku, jangan buru-buru percaya atau menolak. Dunia ini penuh rahasia yang hanya Allah yang tahu. Tapi satu hal pasti, cinta sejati tidak selalu dimaksudkan untuk memiliki. Kadang cinta hanyalah jalan bagi jiwa untuk kembali pada sang pemilik. Aku berdoa, jika aku tak bisa menua bersamamu di dunia, semoga kita bertemu di surga dalam keadaan saling mengenal bukan karena rupa, tapi karena iman. Jangan menangis terlalu lama, Aisyah. Doakan aku dalam sujudmu. Karena dari sujudmulah aku akan temukan jalan pulang. Fadil. Air mata Aisyah mengalir deras sebelum ia sempat menyelesaikan bacaan. Suaranya patah-patah ketika ia mencoba melafalkan setiap kalimat yang tertulis dengan tinta yang sudah mulai pudar.
Ia menggenggam surat itu erat di dadanya. Tubuhnya gemetar. Dada sesak oleh campuran rindu dan penyesalan. Fadil, suaranya serak. Kenapa kau tahu semuanya sebelum terjadi? Kenapa kau menulis ini seolah tahu aku akan kehilanganmu, tapi masih bisa melihatmu hidup di tubuh orang lain? Hatinya berteriak, tapi di balik kepedihan itu, ada ketenangan aneh yang mulai tumbuh. Setiap kata dalam surat itu seperti menuntunnya untuk berhenti melawan takdir. Ia merasa seolah Fadil menulis bukan dari masa lalu, melainkan dari dimensi yang lebih tinggi, tempat di mana segalanya sudah terlihat jelas, termasuk takdirnya hari ini. Aisyah bangkit perlahan. Ia berjalan menuju rak kecil di ruang tamu dan mengambil foto pernikahannya. Ia menatap wajah Fadil di dalam bingkai, lalu menempelkan surat itu di belakang foto, seolah menyatukan dua kenangan yang tak akan pernah terpisahkan. Engkau sudah tahu bahkan sebelum aku mengerti, ya Fadil, bisiknya lirih. Engkau tahu bahwa kehilangan ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia kembali duduk di lantai, menatap langit-langit rumah yang mulai diterangi cahaya pagi. Surat itu kini terlipat rapi di pangkuannya, tapi kalimat-kalimatnya terus berputar di kepalanya, menggema seperti doa yang tak pernah berhenti. Dalam hati, Aisyah tahu, surat ini bukan sekadar pesan cinta, tapi pesan ketundukan. Bahwa setiap kehilangan, setiap air mata, adalah bagian dari rencana Allah yang tak pernah salah. Dan di antara isaknya yang pelan, ia berbisik, "Ya Allah, aku paham sekarang. Cinta bukan untuk dimiliki, tapi untuk kau jaga. Jika engkau memang menghendaki aku hidup dengan bayangannya, maka biarlah aku hidup dengan syukur, bukan penyesalan." Udara pagi masuk melalui celah jendela, membawa aroma lembut dari luar. Hati Aisyah yang semula kacau mulai tenang. Dalam diam, ia tersenyum tipis. Bukan karena rasa sakitnya telah hilang, tapi karena kini ia tahu, Fadil tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah tempat, dari dunia nyata ke dalam takdir Allah yang lebih dalam, menunggu di tempat di mana waktu tidak lagi memisahkan. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, Aisyah menatap matahari tanpa air mata. Surat itu menenangkan luka yang tidak pernah sembuh, sekaligus membuka kesadaran baru, bahwa cinta sejati tidak pernah mati, ia hanya berubah bentuk menjadi doa yang abadi. Langit sore itu berwarna jingga tembaga. Cahaya matahari terakhir menembus sela-sela pepohonan, menyentuh wajah Aisyah yang berdiri di depan rumah reot di tepi sungai, tempat di mana seluruh keyakinan dan luka hatinya berpusat. Angin berhembus lembut membawa aroma sungai, suara anak-anak bermain, dan bayangan yang sudah begitu akrab di matanya. Rahman, atau entah siapa dia sebenarnya, sedang memperbaiki pagar bambu di depan rumah bersama bocah kecil yang terus tertawa. Aisyah memandangi mereka dari jauh. Ada sesuatu yang sangat damai dalam pemandangan itu. Senyum Rahman, caranya berbicara lembut. Bagaimana ia menatap anak itu dengan kasih. Semua itu menggambarkan kehidupan yang sederhana, tapi penuh keberkahan. Namun di balik kedamaian itu, dada Aisyah terasa seolah dicekik dari dalam. Karena semakin ia menatap, semakin ia sadar bahwa cinta sejatinya kini hidup dalam dunia yang tak lagi membutuhkan dirinya. Ia memegang surat Fadil yang telah dilipat rapi di dalam genggaman. Surat yang dibawakan Ustaz Harun beberapa hari lalu itu kini seperti lentera kecil di tengah gelap hatinya. Setiap kalimat di dalamnya terasa hidup, menuntunnya menuju pengertian baru, bahwa mungkin rahasia besar takdir bukan untuk dijelaskan, tapi untuk diterima. Dan hari ini, Aisyah datang bukan untuk meminta jawaban, tapi untuk menyerahkan seluruh rasa yang tersisa. Ia berdiri di sana cukup lama, hingga Rahman menoleh tanpa sengaja. Pandangan mereka bertemu. Sekilas saja, tapi cukup membuat waktu seakan berhenti. Tatapan mata itu, tenang, teduh, dan sedikit asing, membuat air mata Aisyah langsung menggenang. Rahman tersenyum sopan dari jauh, lalu melanjutkan pekerjaannya tanpa menyadari badai yang terjadi di dalam dada wanita yang memandangnya. Aisyah menunduk, melangkah pelan mendekat. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah bumi menahan kakinya agar tidak terlalu dekat pada kenangan yang seharusnya ia lepaskan. Tapi hatinya lebih kuat dari ketakutan itu. Ia harus menuntaskan segalanya hari ini,
dengan mata, dengan suara, dengan keikhlasan yang telah tumbuh dari setiap doa yang pernah ia panjatkan. "Assalamualaikum," ucap Aisyah ketika jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah. Rahman menoleh. Ia tampak sedikit terkejut tapi segera menjawab dengan senyum hangat. "Waalaikumsalam." "Oh, Ibu, saya tak menyangka Ibu datang lagi." Aisyah membalas senyum itu, walau hatinya bergetar. "Saya hanya lewat dan ingin berpamitan." Rahman meletakkan palu kayu di tangannya. "Berpamitan? Mau kemana, Bu?" Aisyah menatap wajahnya lama. Di balik wajah yang sama sekali tak mengenalnya itu, ada sesuatu yang terasa sangat familiar, bukan hanya dari bentuk, tapi dari ketenangan yang keluar darinya. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Ke tempat di mana hatiku bisa tenang. Selama ini, saya mencari sesuatu yang ternyata bukan untuk saya miliki." Rahman tampak bingung. "Maaf, saya tidak mengerti." Aisyah tersenyum samar. "Tidak perlu mengerti, Rahman. Kadang takdir tidak menuntut kita untuk paham. Hanya untuk tunduk. Saya pernah kehilangan seseorang yang wajahnya sangat mirip denganmu. Tapi setelah saya pikir-pikir, mungkin Allah menaruh kemiripan itu bukan untuk mengembalikan masa lalu, tapi untuk mengajarkan saya arti merelakan." Rahman menunduk, seperti merasa sesuatu yang berat menekan dadanya. "Entah kenapa, saya merasa seperti pernah mendengar kata-kata itu dari seseorang," katanya pelan. "Dan ketika Ibu bicara seperti itu, dada saya terasa hangat tapi juga sakit." Air mata Aisyah menetes. "Mungkin karena di dalam dirimu ada jiwa yang dulu pernah mencintai saya dalam diam yang panjang. Tapi tenanglah, Rahman. Saya tidak datang untuk mengambil siapapun darimu. Saya hanya ingin melihat, apakah cinta yang pernah saya tanam dulu telah tumbuh menjadi kebaikan dalam dirimu." Dan ternyata, tumbuh dengan indah. Suara Aisyah parau, tapi lembut. Ia menatap wanita buta yang sedang duduk di kursi dekat pintu, lalu melihat anak kecil itu yang tertawa di pelukan Rahman. Pemandangan itu menenangkan sekaligus menghancurkan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Allah sudah menggantikan saya dengan kehidupan yang lebih baik untukmu," katanya dalam hati. "Dan aku tidak ingin mengubah apapun dari itu." Rahman menatap Aisyah lama. Ada sesuatu di matanya, kebingungan, haru, juga rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi kata-kata seolah terhalang oleh sesuatu di dadanya. Seolah sebagian jiwanya memahami, tapi pikirannya tak mampu mengingat. Aisyah tersenyum tipis dan menunduk. "Doakan saya, Rahman. Semoga hati saya tenang seperti ketenangan yang saya lihat di rumah ini." Rahman mengangguk pelan. "Insya Allah, Bu. Dan saya pun mohon didoakan. Kadang saya merasa seperti kehilangan sesuatu yang tidak tahu apa, tapi terasa sangat besar." Aisyah menatapnya dengan lembut. Senyum di bibirnya penuh air mata. "Yang hilang darimu bukan sesuatu, Rahman, tapi seseorang yang sudah merelakan untuk tidak lagi ditemukan." Rahman terdiam. Tak ada kata keluar dari bibirnya. Hanya pandangan kosong yang seolah mencari sesuatu di dalam dirinya sendiri. Aisyah melangkah mundur perlahan, memandang mereka bertiga untuk terakhir kalinya. Dalam hatinya, doa mengalir begitu tenang. "Ya Allah, aku tidak memohon agar Engkau mengembalikannya. Aku hanya memohon agar Engkau menjaganya. Jagalah dia dalam ingatan yang baru, dalam kebahagiaan yang Engkau pilihkan untuknya. Karena aku tahu, apapun yang terjadi di dunia ini, Engkau tidak pernah salah menulis takdir." Langkah Aisyah meninggalkan rumah itu seperti langkah menuju kebebasan. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi dorongan untuk menoleh ke belakang. Di dalam dadanya, cinta yang dulu penuh luka kini berubah menjadi keikhlasan yang menenangkan. Ia merasa ringan, meski air matanya terus mengalir. Sampai di tepi sungai, ia berhenti dan menatap air yang mengalir deras, memantulkan cahaya senja yang memudar. Ia membuka surat Fadil sekali lagi, membacanya perlahan hingga tiba pada kalimat terakhir. "Jika suatu hari kau melihat seseorang yang menyerupai diriku, jangan tangisi dia.
Mungkin itu cara Allah menunjukkan bahwa cinta sejati tidak pernah mati, hanya berpindah bentuk menjadi doa. Aisyah menutup surat itu dan menatap langit yang mulai gelap. Aku sudah melihatnya, Fadil, bisiknya pelan. Dan aku tidak menangisinya lagi. Aku hanya berdoa. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah dan air sungai. Hati Aisyah terasa damai untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia menatap langit yang perlahan berubah biru kehitaman dan mengucap lirih. Allah, jika hari ini adalah tanda bahwa aku telah selesai dengan masa laluku, maka bimbinglah aku untuk hidup dalam kedamaian MU. Jangan biarkan aku mencintai apapun melebihi ketentuan MU. Dan di antara bisikan doa itu, Aisyah tersenyum, senyum yang tidak lagi diselimuti air mata, tapi penuh pasrah. Ia tahu, malam ini bukan tentang perpisahan, melainkan tentang menerima bahwa cinta yang tulus tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Kadang ia berakhir dalam doa yang terus naik ke langit, melewati waktu, melewati duka, dan berhenti di tangan Allah yang Maha mengatur segalanya. Malam turun dengan tenang, tapi di hati Rahman ada sesuatu yang bergemuruh. Sejak pertemuannya dengan Aisyah sore tadi, dadanya seperti tak berhenti bergetar. Kata-kata perempuan itu terus terngiang di telinganya, seperti gema yang tak mau padam. Yang hilang darimu bukan sesuatu, Rahman, tapi seseorang yang sudah merelakan untuk tidak lagi ditemukan. Kalimat itu membuat hatinya nyeri entah kenapa. Ia tak tahu mengapa air matanya tiba-tiba jatuh ketika wanita itu pergi. Kini, setelah malam benar-benar menelan langit, Rahman duduk sendirian di teras rumah. Wanita buta yang ia panggil, Ibu, sudah tidur bersama anak kecil itu. Hanya suara jangkrik dan angin yang menemani. Ia menatap ke langit, mencari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ada kehampaan yang menekan dadanya, tapi juga ada cahaya samar yang menuntun pikirannya pada satu hal, Aisyah. Sejak pertama kali bertemu dengannya, ada sesuatu yang tak bisa ia tolak, perasaan seperti pernah hidup di dalam pandangan wanita itu. Saat ia menatap matanya, seolah waktu berhenti dan seluruh dunia memudar. Tapi pikirannya menolak mengakui. Ia tak punya ingatan masa lalu, hanya serpihan perasaan yang kadang datang di mimpi. Wajah samar, suara perempuan yang memanggil namanya, dan sebutan lembut itu, Fadil. Malam ini, mimpi itu kembali datang. Rahman terlelap di teras dan dalam tidurnya. Ia melihat dirinya berdiri di tepi jalan, cahaya menyilaukan dari arah depan. Lalu suara benturan keras. Setelah itu, semuanya gelap. Hanya terdengar suara perempuan menangis histeris memanggil namanya. Fadil, jangan pergi. Aku masih di sini. Suara itu menusuk hatinya, membuatnya terbangun dengan keringat dingin dan napas memburu. Ia memegang dadanya. Denyutnya cepat, seperti baru saja berlari jauh. Fadil, gumamnya lirih. Nama itu terasa begitu akrab di lidah, begitu hidup, seolah bagian dari dirinya yang hilang kini perlahan pulang. Rahman tak bisa tidur lagi. Ia berdiri, berjalan pelan ke sudut rumah, tempat ia menyimpan beberapa barang lama yang ditemukan bersamanya dulu. Sebuah tas kecil lusuh dan selembar kain sobek yang tak pernah ia buang. Ia mengambil tas itu, membuka perlahan, dan di dalamnya ia menemukan kalung logam kecil yang tak pernah ia perhatikan dengan serius sebelumnya. Di permukaannya terukir dua huruf samar. A, F. Tangannya bergetar. A dan F. Pikirnya pelan. Tiba-tiba, ingatan lain muncul seperti kilatan cahaya. Gambar seorang perempuan dengan senyum lembut, memakaikan kalung itu ke lehernya. Jangan pernah lepas. Ya, kalau aku rindu, aku akan tahu kalung ini masih di dadamu. Suara itu jelas, suara Aisyah. Rahman jatuh berlutut. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Semua potongan masa lalu yang sempat hancur kini mulai menyatu. Ia ingat wajahnya, rumah mereka, bahkan kecelakaan itu, malam gelap, suara rem mobil, lalu tubuhnya terhempas ke air. Setelah itu, hanya gelap dan dingin. Ia sadar, dirinya seharusnya mati malam itu. Tapi entah bagaimana, Allah masih memberinya hidup kedua, hanya tanpa ingatan, tanpa nama. Ia menatap kalung itu lama sekali,
lalu memejamkan mata, berbisik dengan suara bergetar. Aku Fadil, dan dia, Aisyah. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa bersalah yang menyesakkan. 5 tahun ia hidup dalam kenyamanan yang bukan miliknya. 5 tahun ia mencintai keluarga baru tanpa tahu bahwa di suatu tempat ada seorang wanita yang menunggu dalam doa dan air mata. Rahman menatap langit malam, lalu bersujud di tanah yang dingin. Ya Allah, bisiknya parau. Engkau telah mengembalikanku kepada diriku sendiri, tapi bagaimana aku harus kembali kepadanya? Aku sudah jadi orang lain. Aku tak punya apapun lagi untuk diberikan padanya kecuali luka. Malam itu ia menangis lama sekali, hingga embun pagi menyentuh kulitnya. Dan ketika fajar mulai menyala, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Keesokan harinya, Rahman pergi ke rumah sakit lama, tempat yang dulu menandai kematiannya. Ia mendatangi petugas dan menjelaskan siapa dirinya, memperlihatkan bekas luka di pelipis dan kalung kecil itu sebagai bukti. Petugas lama yang pernah menangani kasus kecelakaan itu terkejut. Setelah meneliti catatan lama dan mencocokkan data medis, kebenaran pun terungkap, Rahman memang Fadil. Tidak ada lagi keraguan. Saat dokter itu berkata, Anda adalah Fadil bin Harun, korban kecelakaan 5 tahun lalu. Rahman hanya menunduk dan air matanya jatuh. Dunia seolah berhenti. Semua kenangan yang dulu hilang kini kembali dengan deras. Tawa Aisyah, doa-doanya, tangisnya, semua hadir dalam satu hembusan napas. Namun bersamaan dengan kembalinya ingatan, muncul pula kenyataan pahit. Ia bukan lagi bagian dari hidup Aisyah. Ia sudah menjadi Rahman, suami bagi wanita buta yang menyelamatkannya, ayah bagi anak yang memanggilnya ayah. Bagaimana mungkin ia meruntuhkan kebahagiaan mereka demi menebus masa lalu? Sore itu, ia berjalan ke masjid kecil di ujung kampung. Di sana, ia duduk lama di bawah menara, memandangi langit. Suaranya lirih ketika ia berdoa. Ya Allah, Engkau maha menyusun takdir. Aku tak mengerti kenapa Engkau memilih jalan ini untukku, tapi aku bersyukur. Karena lewat kehilangan, aku belajar tentang cinta yang paling murni. Cinta yang hanya ingin melihat kebahagiaan orang yang dicintai. Beberapa hari kemudian, Rahman akhirnya berani datang ke tempat yang dulu menjadi rumahnya bersama Aisyah. Rumah itu kini sepi, tertutup, tapi masih berdiri. Di terasnya tergantung pot bunga kering, tanda bahwa pemiliknya sudah lama pergi. Ia berdiri di sana lama sekali, lalu berlutut dan menyentuh tanah di depan pintu. Aisyah, ucapnya pelan, kau benar. Takdir memang bukan untuk dimiliki, tapi untuk dijalani. Aku tak datang untuk mengambil kembali apapun. Aku datang untuk meminta izin, agar aku bisa mencintaimu lagi, tapi kali ini dalam diam, dalam doa, tanpa harus mengganggumu. Suara angin berhembus lembut, seperti jawaban yang dikirim dari langit. Di hatinya, Rahman tahu, Aisyah pasti telah menemukan kedamaian. Mungkin sekarang ia sedang berdoa di tempat lain, menyebut namanya dalam sujud tanpa tahu bahwa doanya kini sampai kepada orang yang sama, tapi dengan nama yang berbeda. Ia menatap langit, lalu berbisik, Ya Allah, jika Engkau memang telah menulis kami di takdir yang berbeda, maka pertemukan kami di tempat di mana tidak ada lupa, tidak ada perpisahan, hanya kasih yang Engkau ridho. Air matanya jatuh untuk terakhir kali. Ia berdiri, melangkah meninggalkan rumah itu, tapi di dadanya ada kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan kehangatan karena memiliki, tapi karena telah mengerti makna sejati dari melepaskan. Langit mulai berubah jingga ketika Rahman menatap kembali arah matahari. Di sana, di dalam hatinya, nama Aisyah bukan lagi luka, melainkan doa. Dan dalam doa itu, ia berjanji pada Allah, bahwa ia akan menjaga cinta ini sampai waktu berhenti, karena cinta sejati tak selalu tentang kembali. Kadang, cinta sejati adalah ketika dua hati saling mengenal, lalu saling menyerahkan segalanya kepada Allah, Sang pemilik semua pertemuan dan perpisahan.